Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari kami. Sebelum kami beraktivitas, biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Firman itu selalu memberikan kami kekuatan, lalu kami mau hidup sesuai dengan apa yang kami dengar dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita sudah sampai di Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dengan perikop doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah saudara, di dalam Mazmur ini menceritakan tentang bagaimana Daud mengalami masa-masa sukar di dalam hidupnya. Nah, setiap kita pernah mengalami masa sukar. Kita pasti tidak menginginkan keadaan itu terjadi atas kehidupan kita, saudara. Namun, suka atau tidak, satu saat setiap kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya masa sukar, saudara. Masa sukar itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, mungkin lewat keluarga kita, lewat pasangan suami istri, ya, lewat pergumulan bagi anak-anak kita, atau mungkin pergumulan di dalam pekerjaan kita atau usaha kita. Bisa juga di dalam hal kesehatan kita, saudara. Dan seringkali ini terjadi di saat dimana kita tidak pernah menduga bahwa keadaan-keadaan yang tidak mengenakan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kita agar supaya ketika kita ada di dalam persoalan atau kita ada di dalam masa-masa sukar, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya. Jadi yang harus kita lakukan di masa sukar yang pertama, kita harus berseru kepada Tuhan. Saudara, di ayat yang kedua berkata, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku.
di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, saudara, langkah pertama yang harus kita ambil, kita lakukan ketika kita ada di dalam masa-masa yang sukar, kita harus berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, ini juga yang dilakukan oleh Daud. Masa-masa sukar yang dia alami tidak membuat dia berdiam diri, tidak membuat dia menggerutu, tidak membuat dia hidup di dalam keputusasaan atau hilang harapan, saudara. Tapi Daud memilih untuk berseru kepada Tuhan. Dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan kepada Daud, saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita juga diajarkan sebagai orang percaya, ketika masa-masa sukar menghampiri kehidupan kita, maka kita perlu berseru kepada Tuhan, meminta tolong dari Tuhan, agar supaya Dia memberi kekuatan, agar supaya kita bisa tetap kuat untuk menghadapi setiap masa-masa sukar yang kita alami, saudara. Dan saya terlalu percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Dia akan meninggalkan kita, tapi Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan sukacita bagi kita, agar kita dapat melewati semua masa-masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan di masa sukar. Saudaraku, ayat yang kedua, ayat yang kelima berkata dengan jelas bahwa biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang kedua yang harus kita lakukan di masa sukar adalah kita harus terus hidup di dalam kebenaran, saudara. Ya, ketika masa-masa sukar itu ada, itu tidak boleh membuat kita menjadi orang-orang yang hilang harapan. Kita tidak boleh mengikuti gaya hidup orang fasik, yang dimana mereka akan menggunakan kekuatan mereka akan menggunakan segala cara agar supaya mereka bisa kuat dan bisa keluar dari setiap masa-masa sukar. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, baiklah kita tetap tenang dan selalu hidup di dalam kebenaran, selalu hidup di dalam kesucian, sehingga kita akan melihat Tuhan akan selalu memberkati, menolong kita, karena kita terus mencerminkan diri, hidup di dalam setiap panggilan kita sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan di masa sukar, kita melihat itu ada di ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan di masa sukar adalah kita harus percaya kepada Tuhan, saudara. Percaya kepada Dia, taruh pengharapan kita kepada Dia, karena Dia pasti akan menolong kita. Ya, Dia pasti akan memberi kekuatan bagi kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita, saudara. Karena itu kita harus taruh kepercayaan kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang luar biasa, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, saudaraku, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita sama-sama dengar di pagi hari yang indah ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di masa sukar? Yang pertama, kita sebagai orang-orang percaya kita harus berseru kepada Dia,
Yang kedua, kita harus terus hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus percaya kepada Dia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Lalu sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Yang percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami semua yang mendengar. Menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam perlindungan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.